Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah mendapat FR dari teman-teman yang sudah, ujian SKB ya. Ini sudah banyak beredar di YouTube. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai FR ini. FR yang ini berasal dari, guru formasi guru PJOK bernama Randy ya, dengan skor yang didapat itu 265. Terima kasih Pak Randy sudah mau share mengenai soal-soal yang diujikan di SKB. Oke, kita langsung aja ya ke FR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Nah, di sini untuk yang pertama itu FR-nya adalah langkah-langkah butir soal. Nah, dalam menyusun butir soal, yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari tes atau soal tersebut. Nah, jadi penyusunan tes ini diawali dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan menyelenggarakan tes tersebut. Dalam tes bahasa, pada umumnya tes disusun sebagai hasil tes belajar. Dari hasil belajar yang mempunyai tujuan utama untuk menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan sampai tahap tertentu hingga tes tersebut diselenggarakan. Nah, selain itu ya, tujuan utama dari tes tersebut biasanya tes dilakukan juga untuk tujuan mengetahui kesulitan belajar siswa dan kelemahan-kelemahan butir-butir tes. Nah, poin yang kedua dalam penyusunan butir soal adalah penentuan jenis dalam bentuk soalnya. Dalam menentukan jenis tes yang akan digunakan perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu jumlah peserta tes, banyak sedikitnya bahan yang akan dicakup, waktu yang tersedia, kemampuan pengajar untuk mengembangkan soal, kemudahan penyelenggaraan, kemudahan pelaksanaan koreksi, dan penilaian. Semua itu perlu diperhatikan dengan seksama agar jenis dan bentuk tes yang digunakan dapat benar-benar mengukur tingkat kemampuan dan pemahaman siswa. Nah, yang ketiga adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. Tujuan dari penyusunan kisi-kisi sebelum membuat soal adalah untuk menentukan ruang lingkup dan tekanan soal yang setepat-tepatnya, sehingga dapat menjadi petunjuk dalam menulis soal. Nah, dengan adanya penyusunan kisi-kisi ini, maka akan sangat mudah dalam mendeteksi poin mana yang tepat digunakan sebagai tes dari berbagai kompetensi dasar. Nah, langkah yang keempat adalah penulisan butir soal. Tahap penulisan butir soal ini dimulai dengan menentukan jumlah soal yang perlu disusun. Penulisan butir tes pertama-tama mungkin akan menghasilkan butir soal yang memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan. Dengan kenyataan demikian, maka sebagai persediaan, penyusunan butir soal diperlukan jumlah yang lebih besar dari kebutuhan, karena pada akhirnya butir-butir tersebut akan dipilih yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan. Nah, yang kelima adalah pemantapan butir soal atau validasi soal dan kunci jawaban. Usaha pemantapan yang paling baik itu bertanggung jawab dalam pengembangan tes dan butir-butirnya dapat diusahakan melalui rangkaian uji coba. Uji coba ini biasanya dilakukan hanya pada pengembangan tes yang berstandar yang luas jangkauan penggunaannya dan penting kegunaannya. Nah, setelah soal ini benar-benar teruji validitasnya, kemudian kunci jawaban yang sudah dibuat bersamaan pembuatan butir soal diuji kembali kebenarannya dan kemudian disusun sesuai dengan urutan soal yang telah dibuat. Nah, yang terakhir adalah merakit soal menjadi perangkat tes. Pembuatan soal tidaklah lengkap tanpa disertai dengan penyusunan soal menjadi perangkat tes yang baik. Dalam tahapan yang terakhir, naskah soal yang sudah ada disusun menjadi alat tes sempurna disertai dengan jawaban yang dibuat harus sesuai dengan susunan dengan soal yang telah disusun sebelumnya. Nah, FR yang kedua itu adalah tujuan dari pengayaan. Nah, jadi ya dari hasil diagnosis kesulitan belajar yang dilakukan oleh guru, maka akan ditemukan kemungkinan siswa yang lebih lambat dan ada pula yang cepat dalam menguasai kompetensi yang diharapkan. Untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar atau lambat belajar, itu perlu dilakukan remedial. Sedangkan untuk siswa atau kelompok siswa yang cepat belajar dilakukan kegiatan pengayaan.
Nah, jadi kegiatan pengayaan ini adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa atau kelompok siswa yang cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengayaan ini dapat dilakukan di luar jam pelajaran atau bisa juga bersamaan dengan pelajaran yang biasanya. Di saat siswa yang lambat sedang mengikuti pelajaran atau remedi seperti biasa, maka siswa kelompok cepat yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dapat diberikan kegiatan pengayaan. Nah, adapun tujuan dari adanya pengayaan ini yang pertama adalah siswa tidak membahas materi pelajaran yang baru. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi. Yang ketiga, tercapainya tingkat perkembangan siswa yang optimal terkait dengan tugas belajarnya. Yang keempat, memanfaatkan kelebihan waktu bagi siswa yang cepat untuk hal-hal yang positif. Nah, yang kelima, agar siswa yang tergolong cepat tidak dirugikan karena harus menunggu temannya yang lambat belajar atau yang sedang remedi. Nah, yang terakhir, yang keenam, yang cepat tidak mengganggu siswa yang lambat karena kelebihan waktu. Nah, FR yang ketiga itu adalah yang permasalahan ketika ada siswa atau peserta didik yang tidak percaya diri, tidak konsen, dan tidak memahami materi. Nah, untuk FR yang ketiga ini permasalahan ketika ada peserta didik yang tidak konsen dan lain sebagainya ini sudah banyak sih saya buat soalnya ya di soal-soal video SKB kemampuan pedagogik guru. Nah, di situ banyak yang membahas mengenai kesulitan belajar siswa. Nah, jadi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa ini bisa dilakukan dengan cara mengganti metode pembelajaran atau menggunakan media yang lebih menarik atau memberikan jeda dalam pemberian tugas kepada siswa dan lain sebagainya. FR yang keempat yaitu kapan dan bagaimana cara menyusun program semester dan program tahunan. Nah, jadi ya teman-teman, untuk Prota dan Promes ini itu merupakan administrasi pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun administrasi berikutnya. Penyusunan silabus, RPP itu dikembangkan dengan berpedoman dari Prota dan juga Promes. Nah, jadi Prota atau program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran berupa kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, penetapan alokasi waktu yang dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu yang ditentukan pada jumlah jam pelajaran dengan struktur juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, Prota ini menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Prota berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Untuk contoh Protanya kalian bisa searching nanti ya di Google atau bagi kalian yang sudah mengajar pastinya sudah tahu bagaimana bentuk dari Prota itu sendiri. Nah, selanjutnya Prota ini komponen dari program tahunan atau Prota ini meliputi dari identifikasi atau berupa satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kemudian berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan juga keterangan. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah dari pembuatan Prota adalah yang pertama mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun yang akan dicapai. Kemudian yang kedua mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan juga indikator. Yang ketiga melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang keempat menentukan alokasi waktu setiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif dalam 1 tahun. Selanjutnya, program ini akan dijabarkan secara rinci pada program semester atau Promes, dan Prota ini dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran baru. Jadi kapan Prota dibuat itu dibuat sebelum tahun ajaran baru dimulai, karena itu akan menjadi pedoman pengembangan dari program-program berikutnya.
Nah, selanjutnya, PROMES atau program semester ini merupakan program yang berisi garis-garis besar hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester itu. Nah, semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. PROMES ini berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan juga indikator. PROMES akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai oleh peserta didik dalam satu semester yang berjalan. Nah, kemudian komponen dari PROMES itu sendiri yang pertama adalah ada identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua adalah format isian, yaitu berisi materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terisi per minggu atau dirinci secara per minggu ya. Di situ nanti untuk contoh PROMES-nya pun kalian bisa searching di Google ya. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan PROMES itu yang pertama adalah menginput KD dan indikator, yang kedua menetapkan jumlah jam dan juga jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran, yang ketiga mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan indikator pada kolom bulan dan juga minggu, yang keempat memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Nah, selanjutnya di sini adalah yang kelima, kompetensi, ada pernyataan dan dia masuk kompetensi apa. Maksudnya di sini mungkin ada sebuah pernyataan ya, terus kita diminta untuk menentukan dia masuk dalam kompetensi apa saja. Apakah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, ataupun kompetensi kepribadian. Jadi kalian bisa memahami juga keempat kompetensi itu ya. Jangan sampai kalian kurang paham sehingga tidak memahami dari pernyataan yang ada pada soal. Nah, FR yang keenam adalah teknik, strategi, metode, semua nalar. Jadi maksudnya di sini mungkin ada sebuah pernyataan soal yang kemudian kita diminta untuk menentukan dia masuk dalam strategi apa atau metode pembelajaran apa yang bagus untuk kasus pada soal tersebut ya. Jadi untuk yang ini kalian bisa searching lagi video-video saya mengenai strategi pembelajaran dan metode pembelajaran ini di video kemampuan pedagogik guru ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh, ini adalah Piase, masuk kelompok apa di pertanyaan. Jadi, John Piase ini, dia adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss ya. Dia merupakan tokoh yang mengenai teori perkembangan kognitif. Nah, jadi teori dari Piase ini mengenai terjadinya belajar didasari atas 4 konsep dasar, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Piase juga memandang bahwa belajar itu sebagai tindakan kognitif, yaitu tindakan yang menyangkut pikiran. Tindakan kognitif ini menyangkut tindakan penataan dan pengadaptasian terhadap lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa searching nanti, atau kalian ingin melihat contoh soal yang mengenai teori dari Piase ini, bisa kalian searching juga video-video mengenai kemampuan pedagogik guru yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Karena di video itu sudah pernah saya singgung mengenai Piase dan tokoh-tokoh pengembang dari teori-teori pembelajaran ini ya. Nah, selanjutnya di sini yang ke-8 adalah komponen dari RPP yang diminta disusun ada nomor di soal tapi diurutkan nomornya di opsi. Oh, berarti di sini dia memiliki beberapa pernyataan, di situ berpoin-poin, kemudian kita diminta untuk menyusun dari yang mana komponen pertama dari RPP, komponen kedua, dan komponen ketiga. Jadi untuk komponen ini pun kita harus tahu dulu, soalnya itu dia meminta komponen RPP yang terbaru atau yang mana. Nah, ada pun yang soal-soal mengenai RPP ini maupun mengenai komponen RPP juga sudah pernah saya buat soal-soalnya sebelumnya di video pembahasan mengenai SKB ini. Jadi kalian bisa searching di video sebelumnya ya. Atau untuk komponen ini bisa kalian searching ya di Google, pasti di sana akan banyak. Atau bagi kalian yang sudah sementara mengajar, pasti sudah tahu lah apa-apa saja komponen dari RPP ini. Nah, kemudian yang ke-9 itu bagaimana cara melakukan remedial.
Nah, jadi setelah yang saya singgung di awal, kan di sini di poin kedua adalah tujuan pengayaan. Nah, di sini yang ke-9 ini adalah remedial ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa remedial ini merupakan suatu program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Jadi, pembelajaran remedial ini diberikan segera setelah peserta didik diketahui belum mencapai KKM. Nah, pembelajaran remedial ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik dalam pembelajaran remedial. Nah, jadi di sini pendidik akan membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Nah, dalam hal ini penilaian merupakan assessment as learning. Nah, jadi metode yang digunakan pendidik dalam pembelajaran remedial juga itu harus bervariasi ya sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang dari kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran ini juga harus dirumuskan sesuai dengan kesulitan belajar yang dialami. Nah, adapun pelaksanaan dari pembelajaran remedial ini disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Nah, yang kedua adalah pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran ulang dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi, cara penyajian, serta penyederhanaan tes atau pertanyaan. Nah, cara yang keempat yaitu pemanfaatan tutor sebaya, yaitu di mana peserta didik ini dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM baik secara individu maupun kelompok. Nah, jadi itulah tadi beberapa cara bagaimana melakukan remedial ya teman-teman. Nah, kemudian pembelajaran remedial ini diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedialkan tersebut. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai dengan mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Nah, apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, maka pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Pendidik tidak dianjurkan memaksakan untuk memberi nilai tuntas sesuai dengan KKM kepada peserta didik yang belum mencapai KKM tersebut. Nah, FR selanjutnya yang ke-10 pokoknya sikap kita sebagai guru lebih banyak pedagogik karena kelihatannya bidang kita yang dirangsang ke pedagogik ya. Benar ya teman-teman, kayaknya untuk soal-soal SKB guru tahun ini dia lebih banyak ke arah pedagogik ya daripada ke materi-materi mengenai apa yang kita ajarkan atau kompetensi profesional ya teman-teman, di mana pada tahun 2018 kan dia untuk pedagogik itu cuma sekitar 30%, tapi untuk tahun ini kayaknya memang lebih banyak ya dibandingkan dengan kompetensi profesional itu sendiri. Jadi kalian perbanyak aja sih memperdalam materi mengenai kemampuan pedagogik guru itu, dan 4 kompetensi yang lain pokoknya kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian pun kalian harus pelajari juga ya teman-teman. Jangan sampai kalian melewatkannya dan ternyata itu masuk ke dalam soal, karena tadi sempat ada FR-nya kan mengenai 4 kompetensi guru tersebut ya. Dan ya teman-teman, jika di antara kalian ada yang sudah tes SKB dan ingin men-share FR kepada teman-teman yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.